طلعوني والله اشتغل فيها نزام. And obviously we fought very well with Israel, and we've had a great relationship with Israel. We were very formidable. And Bibi Netanyahu, he's a warrior prime minister, and he should be acknowledged as that. They should give him credit because he really did. We had a very good relationship, General, with all of them, but we really fought hard with Israel. And obviously we fought very well with Israel, and we've had a great relationship with Israel. We were very formidable. And Bibi Netanyahu, he's a warrior prime minister, and he should be acknowledged as that. They should give him credit because he really did. We had a very good relationship, General, with all of them, but we really fought hard with Israel. Di tengah ketidakpastian arah suku bunga dan kekhawatiran pembengkakan pembiayaan pemerintah Amerika Serikat, investor asing justru kembali menambah exposure mereka ke aset pasar keuangan negeri Paman Sam. Berdasarkan laporan data Treasury International Capital, arus masuk modal asing ke instrumen surat utang ini ditopang kuat oleh aksi beli masif dari institusi resmi global seperti Bank Sentral Dunia. Di tengah ketidakpastian arah suku bunga dan kekhawatiran pembengkakan pembiayaan pemerintah Amerika Serikat, investor asing justru kembali menambah ekspor mereka ke aset pasar keuangan negeri Paman Sam. Berdasarkan data Treasury International Capital atau TIC, mencatat pembelian surat berharga jangka panjang Amerika Serikat oleh investor asing mencapai 103 miliar US dollar pada April lalu. Akumulasi kepemilikan asing atas surat utang pemerintah Amerika Serikat atau Treasury kini bertambah, sehingga totalnya meningkat menjadi 9.353 triliun US dollar. Peta kepemilikan menunjukkan negara Jepang masih kokoh menjadi pemegang obligasi pemerintah Amerika Serikat terbesar di dunia dengan nilai mencapai 1,21 triliun US dollar. Langkah penambahan exposure ini juga diikuti oleh Inggris yang mengerek nilai kepemilikannya menjadi 938 miliar US dollar. Sedangkan Cina justru memilih memangkas tipis asetnya ke level 651 miliar US dollar. Daya tarik pasar keuangan Washington dinilai tetap prima berkat kombinasi kebijakan moneter ketat serta sentimen positif dari rally saham berbasis kecerdasan buatan atau AI. Laporan bekal ini juga menegaskan adanya perbedaan strategi di mana kelompok investor swasta asing justru membukukan arus keluar bersih sebesar 23,1 miliar US dollar. Sebaliknya kelompok institusi resmi seperti Bank Sentral Negara Mitra dan lembaga pemerintah asing justru mencatatkan arus masuk bersih fantastis senilai 49,2 miliar US dollar. Adapun sambutan positif pasar terhadap lelang instrumen lindung inflasi tenor 5 tahun mengkonfirmasi bahwa posisi surat utang Amerika Serikat masih menjadi tujuan utama investasi dunia. Berbagai sumber untuk IDXuno. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran secara resmi menandatangani nota kesepahaman perdamaian historis yang memuat 14 poin kesepakatan krusial demi mengakhiri konfrontasi bersenjata di Timur Tengah. Dokumen bersama ini menegaskan komitmen penghentian segera seluruh operasi militer di semua lini termasuk wilayah Lebanon yang selama ini menjadi titik krusial konflik. Manifesto perdamaian antara Washington dan Teheran secara resmi mengumumkan penghentian permanen seluruh operasi militer di semua front konfrontasi. Melansir laporan televisi pemerintah Iran, kesepakatan ini mencakup pembersihan senjata bersenjata dengan kelompok Hizbullah di Lebanon yang selama ini memicu aksi saling tuduh pelanggaran gencatan senjata. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghai memperingatkan
bahwa kehadiran militer maupun serangan lanjutan dari Israel akan langsung dianggap sebagai bentuk pelanggaran memorandum. Guna menjamin implementasi kesepakatan, pihak Amerika Serikat berkomitmen untuk mulai membuka blokade angkatan laut dan mengakhiri secara total dalam waktu 30 hari. Langkah pemulihan ekonomi ini diperkuat dengan komitmen Departemen Keuangan Washington untuk menerbitkan izin ekspor bagi minyak mentah beserta produk turunan milik Iran. Sebagai timbal balik, pihak Teheran berjanji mengupayakan jalur aman tanpa pungutan biaya bagi seluruh kapal komersial yang melintas Selat Hormuz selama periode 60 hari. Poin krusial lain dalam fakta bilateral ini adalah komitmen Amerika Serikat bersama mitra regional untuk menyusun rencana bantuan rekonstruksi ekonomi Iran sebesar minimal 300 miliar US dollar. Selain mengakhiri seluruh jenis sanksi sah pihak, Gedung Putih juga berkewajiban untuk sepenuhnya menyediakan kembali semua aset serta dana milik Teheran yang sempat dibekukan. Seluruh rangkaian transisi menuju kesepakatan final dalam jangka waktu 60 hari ini nantinya akan diawasi oleh mekanisme eksekutif khusus sebelum disahkan melalui resolusi mengikat Dewan Keamanan PBB. Berbagai sumber untuk ID Actional. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance membatalkan rencana kunjungan ke Swiss untuk melanjutkan proses negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Vance belum dapat memastikan kapan ia akan bertolak ke Swiss yang semula dijadwalkan pada akhir pekan ini. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance membatalkan rencana perjalanan ke Swiss untuk bertemu negosiator Iran dalam rangka memulai pembicaraan teknis implementasi kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran. Pembatalan tersebut justru menambah ketidakpastian terhadap prospek perdamaian jangka panjang setelah berakhirnya perang yang telah berlangsung selama 3 bulan. Melansir dari pihak kantor kepresidenan Amerika Serikat atau Gedung Putih pada Kamis kemarin menyatakan, delegasi Amerika Serikat sebenarnya telah siap berangkat ke Jenewa begitu jadwal pembicaraan disepakati. Namun kompleksitas logistik dan ketidakpastian diplomatik membuat kunjungan tersebut akhirnya dibatalkan. Senada dengan pernyataan tersebut, Vance justru belum memastikan kapan ia akan bertolak ke Swiss, meski semula dijadwalkan akan datang ke Swiss pada akhir pekan ini. I plan to go to Switzerland. Exactly when, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of, and so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. I suspect this weekend, but I'm not sure. Di sisi lain, media semi-resmi Iran, Tasnim, melaporkan Iran ingin melihat bukti implementasi kesepakatan dari pihak Amerika Serikat terlebih dahulu sebelum melanjutkan putaran perundingan berikutnya. Berbagai sumber untuk ID Actional. Volume pengiriman minyak yang melintasi kawasan strategis Selat Hormuz melonjak tajam hingga menembus angka 12,5 juta barel dalam satu hari pasca penandatanganan nota kesepahaman damai antara Amerika Serikat dan Iran. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance mengonfirmasi bahwa capaian ini merupakan level tertinggi sejak perang kedua negara pecah pada Februari lalu, sekaligus menjadi bukti kepatuhan Teheran terhadap komitmen keamanan maritim. Volume pengiriman minyak yang melintasi kawasan strategis Selat Hormuz melonjak tajam hingga menembus angka 12,5 juta barel dalam satu hari. Lonjakan volume kapal minyak ini terjadi segera setelah Washington dan Teheran resmi menyepakati rencana pembukaan kembali Selat Hormuz. Otoritas Amerika Serikat menilai pemulihan arus logistik hulu ini berjalan jauh lebih cepat dari perkiraan awal pasar komoditas global. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menegaskan bahwa pihak militer Iran sejauh ini sepenuhnya menghormati fakta kesepahaman yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Pihak Iran dilaporkan sama sekali tidak melakukan aksi penyerangan ataupun penembakan terhadap kapal dagang yang melintas di kawasan Selat Hormuz. Kepastian kondisi keamanan ini langsung memberikan sentimen positif yang masif bagi industri pelayaran dan rantai pasok energi dunia. Dari total volume minyak yang melintas kemarin, sebanyak separuhnya dibawa oleh armada kapal supertanker raksasa milik Arab Saudi. Sebanyak 3 kapal pengangkut minyak dari negara petrodollar tersebut tercatat membawa muatan fantastis mencapai total 6 juta barel minyak. Selain membuka kembali akses selat oleh Iran, nota kesepahaman ini juga mengatur pencabutan total blokade laut pelabuhan Iran oleh militer Amerika Serikat. Berbagai sumber untuk ID Actional.